Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita semua, dan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendawamkan kenikmatan tersebut sampai akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembahasan kita sebelumnya sudah sampai mana saat tadi? Afwan. Qaulul muallif ma yata'allaq bi as-suhbah. Fanana agak ketutup. Alladzina sahibu Rasulullah. Qaulun Nabi qaulu al-ashab alladzina sahibu Rasulullah. Yahtamilu anna al-murad as-suhbatu al-mutlaqah wa yu'ayyiduhu zahirul lafz. Jadi di sini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya faqadan nasu fi ulaika. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa atau dijelaskan kepada beliau bahwa ada 70.000 golongan atau 70.000 orang dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqadan nasu fi ulaika. Akhirnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan majlisnya, para sahabat bertanya-tanya. Mereka memperbincangkan siapakah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal khawd lil wusuli ila al haqiqati nadhariyan wa amaliyan. Tujuan perbincangan tersebut dijelaskan oleh Asy-Syaikh untuk mengetahui siapa yang dimaksud di dalam hadis tersebut, baik secara teori begitupun secara amali, hatta yakunu minhum, sehingga mereka bisa termasuk di dalamnya. Mereka bisa mengupayakan agar termasuk di dalam hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian qauluhu alladzina sahibu Rasulullah. Di antara mereka, di antara para sahabat, menerka-nerka, di antara mereka ada yang menjawab, menyampaikan bahwa bisa jadi mereka adalah
sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan di sini makna sahibu. Siapakah yang dimaksud dengan sahabat? Maka beliau menjelaskan yuhtamalu anna al-murad as-suhbatul mutlaqah. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud di situ adalah semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti itulah zahir lafaznya di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang pertama. Wa yuhtamalu anna al-murad alladhina sahibuhu fi hijratihi. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud di situ adalah yang menyertai sahabat-sahabat yang berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa yu'ayyiduhu, dan yang menguatkan pendapat ini, annahu law kana al-murad as-suhbah al-mutlaqah laqalu nahnu, karena seandainya yang dimaksud di situ adalah seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat secara mutlak, ya secara keseluruhan, maka semestinya yang berucap tadi mengatakan nahnu, karena dia termasuk dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya dia mengatakan alladzina sahibu Rasulullah. Bisa jadi mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa tidak mengatakan bisa jadi kita yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya di sini li'annal mutakallima humus sahabah. Karena yang berbicara juga termasuk sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala hadza qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga yang menguatkan bahwa yang dimaksud di situ adalah sahabat yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Khalid ibn al-Walid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "La tasubbu ashabi." Janganlah engkau mencela sahabat-sahabatku. Padahal Khalid termasuk sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal murada, maka ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku alladzina sahibuhu fi hijratihi, yang berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lakin yamna'u minhu, kemungkinan ini juga lemah atau bahkan terbantahkan, annal muhajirina la yabluguna 70,000, bahwa sahabat-sahabat muhajirin itu jumlahnya tidak sampai 70,000. Maka pendapat ini juga dianggap lemah. Wa yamna'ul ihtimal al-awwal, dan kemungkinan yang pertama juga terbantahkan juga atau lemah juga. Kenapa? Anna as-sahabata aktsaru min 70,000. Jumlahnya seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih banyak daripada 70,000 orang. Wa yuhtamalu, dan kemungkinan berikutnya, annal murada man kana ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam ila fathi Makkah. Sahabat-sahabat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sahabatnya sampai Fathu Makkah. Yang masuk Islam setelah Fathu Makkah tidak termasuk di dalamnya. Ini kemungkinan yang ketiga, li'annahu ba'da fathi Makkah dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Karena setelah Fathu Makkah berbondong-bondong manusia kemudian masuk ke dalam agama Islam.
Walakin wa hadhihi al-mas'alah tahtaju ila muraja'atin aktsar. Kata Syekh rahimahullahu taala, permasalahan ini membutuhkan tinjauan pembahasan yang lebih lanjut. Ala kulli hal, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting sebenarnya bukan jumlahnya, tetapi nanti sifat-sifat yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang-orang tersebut. Maka tidak dibahas secara mendalam di sini. Kemudian berikutnya, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa qala ba'duhum, sebagian daripada sahabat lagi berkata, bisa jadi mereka yang dilahirkan dalam keadaan sudah beragama Islam. Berbeda dengan mereka yang sebelumnya belum beragama Islam di masa jahiliyah, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang di bawahnya, baru kemudian masuk Islam. Alladzina wulidu fil Islam, ay man wulida ba'dal bi'tsati wa aslam. Siapa yang dilahirkan setelah periode kenabian, ya, setelah kenabian, wa aslam, kemudian dia beragama Islam. Wa haula'i katsirun, dan mereka juga jumlahnya banyak. Walau kulna, kalau kita mengatakan wulidu fil Islam minas sahaba ma balagu 70,000. Kalau yang dimaksud di situ adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan setelah bi'tsah kemudian dia beragama Islam, maka jumlahnya juga tidak sampai 70,000. Tidak sampai 70,000. Qauluhu, maka di sini falam yusyriku billahi syai'an. Alasannya karena mereka belum pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka yang melalui masa jahiliyah kemudian masuk Islam. Itu yang menjadi pembeda antara sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya melalui masa jahiliyah kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru masuk Islam dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka yang wulidu fil Islam, yang dilahirkan pada saat setelah kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa dzakaru asya', dan yang lain menyebutkan kemungkinan yang lainnya. Maka setelah itu fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaru, sebagian dari mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima qalu wa ma jara bainahum, dengan pendapat-pendapat yang mereka sampaikan tadi, satu dengan yang lainnya. Kemungkinan sahabat Nabi, kemungkinan yang mereka dilahirkan dalam keadaan Islam, dan kemungkinan yang lainnya. Wa ma jara bainahum, apa yang terjadi di antara mereka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan majlis tersebut, itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada mereka. Jawabannya bukan orang-orang tertentu. Tidak disebutkan orangnya, tetapi sifatnya. Inilah kemuliaan di antara kemuliaan agama Islam. Agama Allah Subhanahu wa taala yang hak. Sifatnya. Apa maknanya?
Apa hikmah di baliknya? Siapapun di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Memiliki kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. La yastarqun, istarqa yastarqi. Fi ba'd riwayat, di sebagian riwayat, di riwayatnya Imam Muslim, la yarqun, mereka yang tidak pernah meruqyah. Riwayatnya Imam Muslim. Walakin, akan tetapi, hadhihi riwayah khata'. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu keliru. Itu keliru. Kenapa dinilai keliru? Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim. Kenapa dinilai keliru? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqi. Karena Nabi pun pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah meruqyah. Pernah meruqyah. Waraqahu Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh malaikat yang paling mulia. Oleh Jibril alaihi salam. Wa Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh Aisyah. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Wa kadzalika as-sahabah, begitupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yarqun. Kebanyakan dari mereka juga pernah meruqyah. Maka riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim la yarqun, mereka tidak pernah meruqyah, yang termasuk salah satu sifat dari orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ini dinyatakan sebagai riwayat yang keliru. Riwayat yang keliru. Maka yang benar adalah la yastarqun. La yastarqun. Ala wazni istaf'ala, istarqa, istaf'ala. Bimakna talabal fi'la. Meminta untuk melakukan sesuatu. Kalau dibawa kepada istarqa, meminta untuk diruqyah. Istaghfara, meminta untuk diampuni dosanya. Naam. Mithlu istaghfara ay talabal maghfirah, wastajara talabal jiwar. Istajara talabal jiwar, meminta untuk dilindungi, meminta perlindungan. Wa huna istarqa, di sini ya pembahasannya adalah kalimat istarqa ay talabar ruqyah, meminta untuk diruqyah. Meminta untuk diruqyah. Ay la yatlubuna min ahadin an yaqra'a alaihim. Dia tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Lima yali. Karena beberapa alasan. Dan alasan ini perlu untuk ini yang harus selalu kita ingat. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, liquwati i'timadihim 'ala Allah. Karena kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul menyandarkan dirinya, segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Kemudian yang kedua, li'izzati nufusihim 'anit tadhallul li ghairillah. Manusia itu mulia. Maka
jangan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama makhluk. Kepada sesama makhluk. Kita hanya merendahkan diri kepada Al-Khaliq. Maka jangan merendahkan diri kepada sesama makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walima fi dzalika min at-ta'alluqi bi ghairillah. Meminta diruqyah bisa mengandung makna bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengandung makna bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qauluhu, kemudian berikutnya sifat yang berikutnya la yaktawun. La yaktawun. Mereka tidak meminta untuk dilakukan pengobatan kai atasnya. Pengobatan dengan meletakkan besi panas pada luka. Biasanya ini kalau orang terkena, dan ini pengobatan tradisional. Mungkin jarang kita temukan di zaman kita saat ini. Tapi dulu, apalagi di tengah-tengah orang Arab, pengobatan seperti ini berlaku di tengah-tengah mereka. Pengobatan dengan meletakkan besi panas, besi dipanaskan, kemudian diletakkan di atas luka. Luka apa yang biasanya? Luka penyakit-penyakit kulit. Ya, penyakit-penyakit kulit. Ini dikenal ampuh untuk menjadi wasilah penyembuh dari luka-luka tersebut. Termasuk di antaranya ketika orang berperang. Ketika orang berperang biasanya kan terkena tebasan pedang. Kai ini ampuh untuk menyatukan kembali daging yang berpisah. Dipisah. Kemudian diletakkan di atasnya besi panas yang sudah dipanaskan. Diletakkan di atasnya untuk menyatukan kembali. Ini dikenal ampuh. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la yaktawun, ay la yatlubuna min ahadim ayyakwiyahum. Dia tidak meminta kepada orang lain untuk melakukan pengobatan tersebut kepada dirinya. Wa makna iktawa talaba man yakwihi. Meminta kepada orang lain untuk melakukan pengobatan kai kepadanya. Wa hadza mithlu qawlihi, dan ini serupa dengan yang pertama. La yastarkun, tidak meminta untuk diruqyah. Nah, tidak meminta untuk diruqyah. Amma namun binisbati liman uidda lil kayyi min kibalil hukumah. Adapun kalau pemerintah membuat tim pengobatan termasuk di dalamnya misalnya pengobatan dengan menggunakan al-kay. Ini dipersiapkan oleh pemerintah. Fatalabal kayyi minhu laisa fihi dhullun. Maka ketika kita meminta untuk diobati dengan pengobatan kai dengan tim medis yang sudah disiapkan oleh pemerintah, maka ini tidak ada bentuk kehinaan di dalamnya. Tidak ada bentuk kehinaan di dalamnya. Kenapa? Li'annahu mu'addun min kibalil hukumah. Karena sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Tugasnya memang seperti itu. Ya'khudhul ajra ala dzalika minal hukumah. Dan dia mendapatkan bayaran dari tugas yang diberikan oleh pemerintah. Siapa yang memberikan bayaran tersebut? Yang diobati atau pemerintah? Pemerintah. Maka di sini kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, tidak ada kehinaan di dalamnya. Wali anna hadha at-talab mujarradu ikhbarin min at-talib bi annahu muhtajun ila al-kay wa laysa su'ala tadallulin. Karena permintaan tadi mujarradu ikhbar.
sekedar mengabarkan atau sekedar pengabaran dari orang yang meminta untuk diobati karena dia membutuhkan pengobatan tersebut. Walaysa su'ala tadallulin, bukan permintaan yang bentuknya merendahkan diri kepada sesama makhluk. Naam. Wa qawluhu wala yatatayyarun. Berikutnya sifatnya mereka tidak melakukan tatayyur. Tidak melakukan tatayyur. Ma makna tatayyur? Ma'khudhum minat tayr. Kata tatayyur diambil dari kata at-tayr. At-tayr artinya burung. Al-masdaru minhu tatayyara. Yahtamilu huna, di sini kata al-masdar bisa dengan dua makna. Apakah dia mau menyebutkan masdar dari kata kerjanya? Masdar dari kata kerjanya, maka yang benar di sini wal masdaru minhu tatayyurun. Wal masdaru minhu tatayyurun. Kalau yang menggunakan teks bahasa Arab ya, wal masdaru minhu tatayyurun. Tapi kalau yang dimaksud dengan masdar di sini kata dasar, maka bisa juga dengan membawakan fi'lul madinya, tatayyara. Tatayyara. Wallahu a'lam. Wal masdaru minhu, kalau masdarnya yang masdar dari kata kerjanya yang diminta, maka yang benar adalah tatayyurun, bukan tatayyara. Tatayyurun. Masdarnya adalah tatayyurun. Wat tiyaratu, tiyarah ismul masdar. Wa asluhu maknanya adalah at-tasya'umu bit-tayr. Ya, merasa sial. Merasa sial, at-tasya'um dengan burung, dengan kondisi burung tersebut. Bagaimana yang terjadi di zamannya orang-orang Arab yang terbiasa melakukan tatayyur? Di sini meskipun disebutkan walakinnahu a'ammu min dzalik, akan tetapi yang dimaksud di sini lebih umum, maknanya lebih umum. Maknanya lebih umum, bukan hanya sekedar tatayyur dengan tayr saja, dengan burung saja. Tapi fahuwa tasya'umu bimar'iyyin, merasa sial karena sesuatu yang dilihat. Bisa jadi karena sesuatu yang dia lihat, dia merasa sial. Au masmu'in, atau sesuatu yang didengarkan, dia merasa sial sesuatu. Au zamanin, atau karena waktu-waktu tertentu, dia merasa sial dengan waktu-waktu tertentu, atau meyakini di waktu tertentu ada kesialan di dalamnya. Au makanin, atau tempat, dia meyakini bahwa di tempat tertentu bisa membuat seseorang sial, mendapatkan kesialan. Wa kanatil arabu, maka dijelaskan di sini orang-orang Arab terdahulu ma'rufatan bit tatayyur. Mereka dikenal dengan tatayyurnya, sehingga menggunakan kalimat tatayyur. Ya, dikenal dengan tatayyurnya. Hatta law aradal insana minhum khairan thumma ra'at tayra sanahat yaminan aw shimalan. Sampai-sampai di antara mereka kalau melihat ketika ingin melakukan kebaikan, summa ra'at tayr, kemudian dia melihat, biasanya ini burung yang dia miliki, dia taruh di sangkar, kemudian yang dia pelihara. Summa ra'at tayra sanahat yaminan, biasanya burung merpati atau yang serupa dengan merpati. Itu dilepaskan. Dia akan melihat apakah merpati tersebut terbang ke sebelah kanan atau terbang ke sebelah kiri.
atau terbang ke sebelah kiri. Makanya hasba ma kana ma'rufan indahum, seperti yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Tajiduhu yata'akhkharu an hadzal ladzi aradahu. Kalau tadi terbang ke sebelah kanan, maka dia akan segera melakukan kebaikan yang dia lakukan, yang dia ingin lakukan tadi, yang dia niatkan. Tetapi kalau merpatinya tadi, burung merpatinya tadi, yang dia pelihara terbang ke sebelah kiri, maka dia akan menunda kebaikan yang sudah dia niatkan. Karena kalau dia melakukan pada saat itu, dia berkeyakinan bahwa dia akan mendapatkan kesialan. Nah, biasa juga untuk safar, dan ini banyak dilakukan untuk safar. Ketika dia ingin melakukan safar perjalanan, melakukan hal yang sama. Dilepaskan merpatinya, burung merpati yang dia miliki. Kalau ke kanan, berarti safar itu dia akan mendapatkan banyak manfaat di dalam safar-safarnya, sehingga dia bersegera untuk bersafar. Tapi kalau merpatinya terbang ke kiri, maka dia akan menunda safarnya. Kenapa dia menunda? Karena meyakini bahwa di dalam perjalanan safar tersebut dia akan mendapatkan kesialan. Inilah sehingga dinamakan sebagai tatayyur. Naam. Wa minhum, dan di antara mereka juga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang tatayyur. Idza sami'a sautan, ketika mendengarkan suara tertentu. Au ra'a syakhsan tasya'am, atau melihat orang tertentu, mereka merasa sial. Ini biasa, apalagi di kampung-kampung, ketika mendengarkan suara-suara tertentu. Ya, suara-suara tertentu. Biasanya ada suara-suara di tempat kami, ada suara-suara bunyinya po. Itu orang-orang meyakini kalau suaranya besar, artinya makhluk tersebut berada di dekat kita. Kalau suaranya berada jauh. Kalau suaranya kecil, artinya makhluk tersebut ada di dekat kita. Dan diyakini makhluk tersebut bisa memakan manusia. Ada yang seperti ini. Ini tatayyur. Dengan suatu yang didengarkan. Kita tidak pernah melihat penampakannya seperti apa. Au ra'a syakhsan, atau melihat orang tertentu. Yang biasa terjadi bukan melihat orangnya. Biasanya jangan lihat matanya. Ya. Ada fulan terkenal dengan dengan bacaan-bacaan guna-guna yang biasa dia lakukan, ya. Biasa dipesankan kepada anak-anak, jangan lihat matanya. Bahkan ada juga yang seperti ini. Ketika tatapan kita bertemu dengan tatapan kucing, ya, bertemu dengan tatapan kucing, jangan berkedip duluan. Jangan berkedip duluan. Kalau berkedip duluan, kita akan kena sial. Tunggu sampai kucingnya berkedip duluan, baru kita berkedip. Sampai ada yang seperti itu. Ya, kalau kita ke kampung-kampung banyak yang seperti itu. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk tatayyur. Wa minhum, dan di antara mereka, man yatasya'ama fi syahri Syawal bin nisbati lin nikah. Ada juga di antara orang-orang Arab terdahulu, mereka menganggap bulan Syawal itu sebagai bulan sial untuk menikah. Walidha qalat Aisyah, oleh karenanya pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada mereka yang menganggap bulan Syawal itu sebagai bulan sial untuk menikah,
Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada mereka, aqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. Dan beliau dan aku membina rumah tangga di bulan Syawal, mulai dari bulan Syawal. Fa ayyukunna kana ahdha indahu? Maka siapakah di antara kalian wanita yang paling beruntung daripada wanita-wanita yang dipilih oleh beliau sebagai istrinya, sebagai ibunya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yatasha'ama biyaumil arbi'a. Ada juga yang yatasha'am biyaumil arbi'a, menganggap bahwa hari Rabu itu adalah hari sial. Atau bi syahri Safar. Ada yang menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Sehingga kebaikan-kebaikan yang awalnya diniatkan untuk dilakukan karena bertepatan dengan bulan tersebut, maka dia akhirkan, dia tunda sehingga datang bulan berikutnya. Nah, ini termasuk tatayyur. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kita pun banyak bentuk-bentuk tatayyur. Secara umum orang Indonesia tatayyurnya yatatayyaruna bil arqam. Tatayyurnya diantaranya dengan al-arqam. Al-arqam nomor-nomor, ya, dengan nomor. Nomor 4 dianggap sial. Nomor 13 dianggap sial. Dan ini terjadi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah mengunjungi hotelnya hotel bintang 5. Ketika kita masuk ke liftnya, kita lihat lantai-lantainya, nomor lantainya. Nomor lantainya, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3A, lantai 3B, baru lantai 5. Tidak ada lantai 4-nya. Kenapa? Karena dianggap nomor 4 itu nomor sial. Nomor sial. Dan coba perhatikan, ini banyak terjadi di kita. Orang-orang Cina banyak sekali tatayyurnya. Orang-orang Cina banyak sekali tatayyurnya. Untuk membangun rumah saja, letaknya itu ada tatayyurnya, ya. Untuk ada tatayyurnya. Dikenal dengan istilah apa? Feng Shui, ya. Dikenal dengan istilah Feng Shui. Menghadap kemana, dibangun di atas tanah yang seperti apa, itu semua dipenuhi dengan tatayyur. Wa hadza kulluhu mimma abtalahu asy-syara'. Dan semua ini, semua bentuk tatayyur yang dijelaskan tadi dengan tatayyur yang lainnya, semuanya adalah perkara yang batil menurut syariat Islam. Perkara yang batil. Kenapa? Lidararihi 'alal insan 'aqlan wa tafkiran wa sulukan. Karena ini berbahaya. Ini merugikan manusia, merugikan orang-orang yang beriman, baik secara akli, pemikirannya. Kenapa? Sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit takut. Dan ketakutannya disandarkan kepada makhluk. Ingin melakukan kebaikan karena dia menganggap di waktu tersebut adalah waktu sial, akhirnya dia menunda kebaikan tersebut. Jadi ini merusak akal, merusak pikiran, dan merusak perilaku. Wa kaunul insan la yubali bihadhihi al-umur. Adapun manusia, orang-orang yang beriman, yang tidak memperdulikan, yang tidak peduli
dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Ya, tidak pedulinya di sini bukan hanya sebatas karena didasari oleh logika, ya. Tidak peduli bukan karena hanya sebatas didasari oleh logika. Betul logikanya tidak menerima, tetapi lebih daripada itu imannya yang membuat dia tidak peduli. Tauhidnya yang membuat dia tidak peduli. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu itu terjadi semata-mata karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadza huwa at-tawakkulu 'ala Allah. Inilah sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza, oleh karenanya khatamal mas'alata biqaulihi. Ya, sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diakhiri dan disimpulkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka yang senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakalnya lah yang menjadi sifat utama, yang menjadi penyebab seseorang bisa saja dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Fantifa'u hadhihi al-umuri anhum yadullu ala quwwati tawakkulihim. Tidak adanya keyakinan-keyakinan seperti yang disebutkan tadi, tatayyur, itu menunjukkan kuatnya tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dengarkan terlebih dahulu azan Isya karena sudah masuk, baru kita sedikit melanjutkan pembahasan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Syekh rahimahullahu taala, wa hal hadhihi al-ashya' tadullu ala anna man lam yattasif biha fa huwa madhmumun an fatahul kamal. Apakah perkara-perkara yang disebutkan tadi, la yastarkun, la yaktawun, la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun, menunjukkan bahwasanya siapapun yang tidak memiliki sifat tersebut maka mereka tercela atau fatahul kamal, atau mereka kehilangan kesempurnaan tauhidnya, kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, Asy-Syaikh memberikan jawabannya, annal kamala fatahu, bahwa dia kehilangan kesempurnaan tauhidnya, illa, kecuali bin nisbati lit-tatayyur, kecuali tatayyur yang disebutkan, karena tatayyur itu diharamkan. Tapi ruqyah tadi, meminta diruqyah dan meminta untuk dilakukan pengobatan al-kai terhadapnya, ini bukan perkara yang diharamkan. Ini bukan perkara yang diharamkan di dalam agama. Tetapi untuk membuktikan benarnya, kuatnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak meminta untuk diruqyah. Dia tidak meminta untuk diruqyah. Padahal hukumnya itu sendiri tidaklah sampai diharamkan. Jadi fatahul kamal, ia kehilangan kesempurnaan tauhidnya. Nah, berbeda dengan at-tatayyur. At-tatayyur fa innahu la yajuz. Ini tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam agama. Salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu dararun. Itu merugikan. Wa laysa lahu haqiqatun aslan, dan tidak ada hakikatnya sama sekali.
Tidak ada hakikatnya sama sekali. Amma ada permasalahan baru ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma binisbati li talabil ilaj. Ini permasalahan yang baru terkait kalau kita meminta untuk diobati atau kita datang ke dokter untuk berobat. Datang ke dokter untuk berobat. Kan kita meminta, sama saja kita meminta untuk diobati oleh dokter. Fadzahiru annahu mithluhu. Kata Syekh rahimahullahu taala, menurut zahirnya hadis atau menurut hadis secara zahirnya sama, dikiaskan dengannya. Tapi perlu kita bahas lebih lanjut. Kenapa? Li'annahu 'ammun. Karena ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Kias, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ilhaq, menghubungkan far'in, kejadian mungkin yang baru, yang belum ada pembahasannya di dalam agama, yang tidak ada dalilnya, bi aslin, dengan perkara yang ada asalnya, yang ada dalilnya, fi hukmin, disatukan di dalam hukum. Apa yang menyatukannya? Li'illatin jami'atin bainahuma. Karena ada illah, ada sebab yang menyatukan kedua perkara tersebut. Meskipun yang satu tidak ada dalilnya, yang satu ada dalilnya. Tapi karena ada illahnya, ada sebabnya, sehingga yang far' ini juga mengambil hukumnya yang asal. Ini yang dilakukan di sini. Fadzahir annahu mithluhu. Wa qad yuqalu, mungkin lain cerita, innahu laula qawluhu, seandainya tidak ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Laqultu innahu la yadkhul, seandainya Nabi tidak mengatakan humul ladzina la yastarqun, maka bagaimana dengan orang yang datang kepada dokter untuk meminta untuk diobati? Seandainya kata la yastarqun tidak ada, maka aku kata Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, innahu la yadkhul. Seandainya tidak ada kalimat humul ladzina la yastarqun, artinya orang yang datang ke dokter untuk meminta untuk diobati, mereka tidak termasuk di dalamnya. Bagaimana dengan alladzina la yaktawun, tidak meminta untuk diobati dengan pengobatan al-kay? Jelas berbeda antara al-istirqa dengan al-iktiwa. Ruqyah dengan al-kay. Al-kay, al-iktiwa, dararun muhaqqaq. Itu dararnya, bahayanya nyata. Berbeda dengan ruqyah. Apa bahayanya? Ihrakum bin nar. Dibakar dengan api. Kemudian alamun lil insan. Ini menyakiti orang yang diobati. Jelas. Kulit kita bersentuhan dengan besi panas. Besi yang sudah dipanaskan. Dan dipanaskannya itu bukan dipanaskan biasa. Biasanya besi dipanaskan sampai muncul warna kemerah-merahan. Bayangkan itu diletakkan di atas kulit kita. Alamun lil insan. Baru kemudian ditambah lagi naf'uhu murtaja. Sementara kesembuhan yang diharapkan darinya itu hanya sebatas harapan. Apakah benar-benar bisa menyembuhkan atau ternyata bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar? Kalau sekarang kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Infeksi misalnya.
dan lain sebagainya. Ini dararnya muhaqqaq, berbeda dengan ruqyah. Berbeda dengan ruqyah. Lakin kalimatu yastarqun muskilah, kata Asy-Syaikh. Namun di sini yang masalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak meminta diruqyah. Ruqyah itu laisa fiha darar, tidak ada bahayanya. Tidak ada bahayanya. Illam tanfa' lam tadur. Hatta meskipun ruqyah itu tidak bermanfaat, artinya tidak berhasil menjadi wasilah untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit yang dia derita, apakah dia bermudarat bagi orang yang diruqyah? Tidak mendatangkan mudarat. Tidak mendatangkan mudarat. Wa huna naqul, dan di sini kita juga mengatakan ad-dawa'u mithluha. Obat pun seperti itu. Ketika kita datang ke dokter minta untuk diobati, kemudian dokter memberikan kepada kita obat berdasarkan hasil check up yang dilakukan oleh dokter, dia memberikan kita obat. Li'anna ad-dawa' idza lam yanfa' lam yadur wa qad yadurru aidan. Dan obat itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia tidak bisa menjadi wasilah agar kita sembuh atau menjadi sebab agar kita sembuh dari penyakit yang kita derita, kata Asy-Syaikh di sini lam yadur. Obat itu tidak menjadi mudarat. Betulkah seperti itu kalau obatnya obat kimia? Kalau obatnya obat herbal, betul-betul obat herbal, meskipun tidak menjadi wasilah, ya, tidak berhasil menjadi wasilah untuk menyembuhkan kita, mungkin dia tidak mendatangkan mudarat. Tapi kalau obat kimia, makanya Asy-Syaikh di sini menyebutkan wa qad yadurru aidan. Coba bayangkan, orang tidak sakit, sehat. Tidak panas, tidak sakit kepala, tidak meriang, tidak demam, dan dia minum paracetamol 3 kali sehari. Kira-kira membahayakan atau tidak membahayakan? Membahayakan. Artinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiasnya di sini bahkan bisa kias aulawi. Kalau minta diruqyah saja, yang jelas-jelas tidak ada tidak ada mudaratnya, apalagi datang ke dokter minta diobati, minta obat itu bisa jadi menjadi mudarat. Wa qad yadurru aidan li'anna al-insan idza tanawala dawa'an wa laysa fihi maradun li hadha ad-dawa' faqad yadurruhu. Ini penjelasannya Syekh. Karena manusia itu apabila mengkonsumsi obat walaysa fihi marad, namun dia tidak ada penyakit, tidak sakit, mengkonsumsi obat, apalagi obatnya obat kimia yang berkenaan dengan penyakit tersebut, faqad yadurruhu, maka bisa jadi obat tersebut membahayakan dirinya. Makanya Syekh di sini menyebutkan wa hadhil mas'alah tahtaju ila bahtsin. Permasalahan ini dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Namun beliau pun kemudian menjelaskan wa hal naqulu mathalan ma ta'akkadat manfa'atuhu idza lam yakun fil insani idlalun li nafsihi fa huwa la yadur ay la yafutul mar'al kamal bihi. Atau mungkin bisa juga dikatakan, ini seakan-akan Syekh ingin menjelaskan pendapat beliau pribadi. Selama jelas manfaat dari pengobatan yang dilakukan, artinya jelas manfaat di sini
kita kembalikan lagi pengobatannya, obat yang dia konsumsi kalau dikonsumsi secara syar'i atau secara qadari. Ya, pengobatan yang dilakukan adalah secara syar'i atau secara qadari. Ya, secara syar'i contohnya tadi misalnya dengan mengkonsumsi madu, ya, mengkonsumsi habbatus sauda, karena ini ada dalilnya secara syar'i. Atau secara kauni, secara qadari. Ya, kalau kita sakit demam misalnya kita minum paracetamol. Ini secara kauni. Tidak ada dalilnya kalau kita cari di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, tetapi terbukti secara ilmiah. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka bahkan diminta ataupun tidak diminta. Diminta ataupun tidak diminta dengan syarat. Tapi syaratnya tidak menghinakan diri. Kalau diminta kepada orang lain, itu tidak menghinakan diri kepada orang tersebut. Maka kata Syekh, ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Jadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan ini tidak mengurangi kesempurnaan. Artinya, illah yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah merendahkan diri di hadapan sesama makhluk. Hatta misalnya kita meminta untuk diruqyah misalnya, tetapi tidak ada makna kita merendahkan diri kepada sesama makhluk, maka bisa jadi kata Syekh itu tidak termasuk di dalam hadis ini. Itu bisa jadi tidak termasuk di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara zahirnya humul ladina la yastarkun. Tapi apa illahnya? Apa sebabnya sehingga mereka tidak meminta untuk diruqyah? Sebabnya adalah itu bisa jadi menghinakan diri di hadapan sesama makhluk. Nah, mithlul kasri wa qatlil udwi mathalan. Contohnya di sini amputasi misalnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah ditetapkan oleh dokter bahwa dia harus diamputasi, apakah dokter tiba-tiba harus langsung melakukan amputasi kepadanya, atau meminta izin dulu kepadanya atau kepada keluarganya? Harusnya meminta izin dulu. Padahal sudah mutahakkikin. Sudah jelas bahwa kondisinya itu kalau tidak diamputasi mudaratnya lebih besar. Tapi tetap dimintai persetujuannya. Dan ini darul mafasid. Menghindari mafsadat yang lebih besar. Itu jauh lebih diutamakan dibandingkan jalbul masalih, mendapatkan maslahat. Maka dalam hal ini sama kata Syekh, meskipun orangnya meminta meskipun orangnya dimintai persetujuannya untuk dilakukan tindakan medis kepadanya. Jadi illahnya di sini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi kalimat la yastarkunnya. Kalau dipahami sebagaimana zahirnya lafaz, maka itu bisa dikiaskan dengan orang yang datang ke dokter meminta untuk diobati. Tapi kalau yang kedua, kalau yang dimaksud di sini illah, sebabnya kenapa dia tidak meminta untuk diruqyah adalah karena itu bisa termasuk di dalamnya merendahkan diri kepada sesama manusia. Maka ketika dia meminta untuk diruqyah namun tidak merendahkan dirinya kepada sesama manusia, maka ini tidak masalah. Yang ketiga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa hal naqulu mathalan. Kita lanjutkan sedikit karena ini saling berkaitan. Ma ta'akkadat walau qala qail. Yang ketiga, kalaupun ada kemudian yang berpendapat bil iktisari ala ma fi hadzal hadis, dengan mencukupkan diri dengan yang disebutkan di dalam hadis saja. Artinya jangan dikiaskan dengan orang yang datang ke dokter berobat. Cukup dengan yang disebutkan di dalam hadis. Tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan pengobatan kai. Kemudian tidak melakukan tatayyur. Ya, yang muskilah di sini kan tidak minta diruqyah. Wa huwa annahum la yastarquna wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Wa anna ma ada dzalika la yamna'u min dukhulil jannah bila hisabin wala adzab. Cukup mencukupkan diri dengan yang disebutkan di dalam dalil saja. Adapun selain daripada itu, la yamna'u min dukhulil jannah, tidaklah menjadi penyebab dia terhalangi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ikhwah, bukan karena menolak qiyas. Ini perlu diperhatikan. Pendapat ini bukan karena menolak qiyas. Kenapa? Lin nususil waridati bil amri bit tadawi wath thana'i ala ba'dil adwiyati kal asli wal habati sauda lakana lahu wajhun. Karena ada perintah untuk berobat. Ada perintah di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disampaikan oleh di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ada perintah untuk berobat. Dan bahkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, obat-obat tertentu itu dipuji. Contohnya misalnya al-asal. Ketika kita berobat menggunakan madu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan al-asal? Fihi shifaa'un linnas. Asal itu, madu itu bisa kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Habatus sauda juga seperti itu. Shifaa'un min kulli da'. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, habatus sauda itu adalah obat buat seluruh penyakit. Obat buat seluruh penyakit. Ada yang dipuji. Artinya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menjelaskan bahwa dalil itu di dalam usul fiqh terkadang ada dalil yang datang secara umum, ada dalil yang datang secara khusus. Contoh yang mudah untuk kita pahami. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bagi kalian al-maitah. Apa artinya al-maitah? Bangkai. Maitah di situ ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala didahului dengan huruf alif dan lam. Huruf alif dan lam. Dan di antara siyagul umum, di antara untuk mengetahui apakah kalimat itu maknanya umum atau khusus, di antaranya adalah al-mufradu awil jam'u al-muqtaranu bil alifi wal lam. Ada kalimat mufrad, kalimat tunggal, kata tunggal afwan, kemudian atau kata jamak didahului dengan alif lam al-istighraqiyah, didahului dengan alif lam. Istighraqiyah artinya perkara tersebut mencakup banyak hal. Bangkai kan mencakup banyak hal, bisa bangkai ayam, bisa bangkai yang lainnya, banyak bangkai yang masuk di dalamnya. Maka maknanya diharamkan bagi kalian semua jenis bangkai. Tapi datang di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Apa yang dihalalkan ini? As-samaku wal jarad.
bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Apakah ini saling yata'arad, saling bertentangan? Tidak. Nas yang pertama adalah nas yang sifatnya umum. Dan kaidahnya al-aslu baqa'ul 'am 'ala umumihi. Hukum asalnya yang disebutkan secara umum itu hukumnya berdasarkan dalil yang umum. Kecuali ada dalil yang khusus yang mengeluarkan satu dua hal dari dalil yang umum ini. Maka dikeluarkanlah tadi dari dalil yang umum ini, yang dihalalkan dari semua bangkai yang diharamkan adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Itulah yang ingin dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, bahwa perintah untuk berobat itu umum. Perintah untuk berobat itu umum. Sehingga datangnya dalil humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun, mereka yang tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dilakukan pengobatan kai terhadap dirinya. Ini adalah dalil khusus, sehingga jangan dikiaskan dengan yang lain, karena yang lain itu masuk ke dalam dalil umum. Sehingga bangkai ikan, bangkai belalang jangan dikiaskan dengan bangkai-bangkai yang lain, karena bangkai-bangkai yang lain yang tidak disebutkan itu masuk ke dalam dalil umum, hurrimat alaikumul maitah. Sehingga al-iktisar, ketika misalnya ada yang berpendapat mencukupkan diri dengan yang disebutkan di dalam dalil karena dalilnya dalil khusus dan ada dalil umum yang memerintahkan untuk berobat, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, lakana lahu wajhun. Maka ini juga termasuk pendapat yang memiliki dalil yang kuat. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Seakan-akan Asy-Syaikh rahimahullahu taala lebih condong kepada yang kedua tadi. Bahwa ilahnya itu adalah merendahkan diri kepada sesama makhluk, merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilakukan tanpa ada merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengurangi kesempurnaan, kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pembahasan berikutnya, ini ada pembahasan baru lagi berkenaan dengan hal ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya, melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu belajar, memperdalam pengetahuan kita, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.